Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelantaran anak. Jadi ada beberapa skriber bertanya pada saya, bagaimana Pak Dian ketika suami saya pergi meninggalkan kami, ada anak 2 orang, kemudian tanpa kabar berita dari sang suami, kemudian sehingga anak saya tidak sekolah tanpa biaya, kemudian berapa kali sakit sehingga kami tidak bisa berobat ke rumah sakit, sehingga kami terlantar dari segi ekonomi, kemudian dari segi kepastian hukum, karena suami saya pergi meninggalkan saya sudah lebih 2 tahun. Nah, ini bagaimana kedudukannya Pak Dian? Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas tentang penelantaran anak ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel literatur hukum. Terkait penelantaran anak, apabila ada seorang suami menelantarkan anak, ya sebenarnya bisa dipenjara. Kita laporkan di PPAI atau di PPA ya, di Polres, karena di Polsek, tingkat Polsek tidak ada, di tingkat Polres atau Polda. Nah, di sana nanti akan diterima laporan kita terkait penelantaran anak. Tetapi karena penelantaran anak ini adalah delik material, jadi kita harus bisa membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat. Nah, di sini misalnya tadi saudara menanyakan bahwa ketika anak saya sakit, dia tidak bisa berobat sehingga anaknya terlantar beberapa hari. Nah, ini sudah sebab dari akibat ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian anak tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya, ya, kemudian terlantar secara ekonomi. Nah, ini sudah bisa dibuktikan gitu kan. Namun ada sebaiknya kita berusaha, ya, saran saya, sang istri, ibu juga harus berusaha untuk melakukan kontak kepada keluarga suami, entah itu kakaknya, adiknya, mungkin orang tuanya, mungkin paman, ya, yang ada hubungan dekat. Coba dikomunikasikan hal ini sehingga mungkin ada perhatian dari mereka, atau setidaknya mereka akan berusaha untuk memberitahu kepada suami ibu tadi agar bertanggung jawab terhadap anak. Nah, ini pesan saya juga untuk para suami-suami atau laki-laki, ya. Anak itu adalah tanggung jawab penuh dari orang tua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana misalnya kalau kita tidak mampu? Ya, seadanya berikan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Nah, mungkin kita sudah bersuami, sudah beristri lain misalnya, ya, sisihkan. Nah, ini juga untuk suami juga harus diberikan kepastian hukum kepada sang istri. Jangan sampai kita meninggalkannya selama bertahun-tahun, terus kita tidak ada tanggung jawab, kemudian kita menikah kembali. Nah, ingat, bagi suami yang menikah kembali, ya, yang pernikahan pertamanya resmi, kemudian dia menikah lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertama, maka dia adalah poligami. Nah, ini terancam pidana. Silakan ibu laporkan. Kemudian kita kembali ke agama, ya. Kembali ke agama, apabila sudah 2 tahun, ya, seperti di dalam taklik, ya, kita 6 bulan berturut-turut, kemudian tidak ada ngasih nafkah, tidak ada kabar. Apabila seorang istri melapor kepada P3N, ya, atau kepada KUA bahwa dengan membayar akhwat 10.000 ataupun ada aturan baru sekarang lebih dari 10.000, maka jatuhlah talak 1. Nah, itu jatuh talak 1.
Nah, kemudian jika ingin menikah lagi ya, bagi ibu ini ingin menikah lagi, ya silakan gugat ke pengadilan. Nanti dapat akta cerai baru menikah. Jadi sehingga suami tidak bisa menuntut. Nah, kembali lagi saya tegaskan bahwa apabila ada suami atau bapak menelantarkan anaknya, nah ini suatu pidana sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau nggak salah itu pasal 15. Apabila kita menelantarkan anak kita yang bisa kita buktikan secara material sebab akibatnya, maka sang suami atau sang bapak diancam penjara 5 tahun. Jadi ibu-ibu apabila ada, ya sahabat saya tadi, apabila suamimu dikontak tidak ada, ataupun dikontak pun tapi dia tidak akan memberi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak Anda, itu boleh dilaporkan polisi. Tapi kita harus membuktikan akibatnya. Mungkinnya anak kita tidak sekolah karena ditinggal orang tuanya, kita tidak punya biaya. Nah itu sebab akibat sudah terbukti di sana. Mungkin anak kita tidak bisa berobat di rumah sakit karena tidak ada biaya. Kemudian kita sudah berusaha mengontak orang tuanya, tapi dia suami kita tadi, tapi dia tidak bertanggung jawab atau tidak ada respon atau sebagainya, ya kita lapor saja. Di mana tempat melapornya Pak Dian? Anda bisa datang sendiri, bisa minta dampingi oleh LBH, atau ke yang paling tepatnya Anda minta dampingi ke PPAI atau ke PPA kabupaten ya, atau ke PPAI atau organisasi-organisasi perlindungan anak dan perempuan dimanapun berada, dan apapun bentuknya itu minta bantuan dengan dia. Nanti PPAI ini atau PPA ini akan mendamping kita ibu ke PPA Polres untuk membuat laporan polisi. Nah ini akan diterima, maka orang tua anak kita tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Nah jadi pesan saya bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia, apabila ada nasib yang sama dengan sahabat literatur hukum yang tadi, karena anak ditinggal suami pergi, kemudian tidak ada tanggung jawab, kita sudah kontak juga tidak ada tanggung jawab, tapi sebab akibat dari peninggalan dia ini terjadi kepada anak, itu termasuk penelantaran anak. Ya, seperti misalnya anak kita tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, anak kita tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, bahkan mungkin anak kita bekerja untuk membantu ibunya menghidupkan rumah tangga, itu eksploitasi anak, jadi sudah ada pidananya. Jadi sekali lagi saya review, bagi orang tua ya, bagi laki-laki yang menelantarkan anaknya yang bisa dibuktikan oleh ibunya bahwa anak ini terlantar akibat dari tidak ada tanggung jawab dari orang tuanya, hati-hati, maka Anda akan terancam 5 tahun penjara. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang mungkin saya dapat sampaikan. Namun sebelum saya akhiri video ini, bagi sahabat saya tadi, karena dia sudah ditinggalin 2 tahun ya, nah, silakan lapor ke KUA atau P3N, bayar sewa hingga jatuh talak 1. Kalau Anda masih setia menunggu, ya tunggu sampai suami Anda pulang. Tapi kalau merasa tidak ada respon selama 2 tahun, gugat ke pengadilan agama dengan biaya 800.000, maka dalam waktu proses persidangan tidak bisa hadir suami kita, maka akan diputuskan. Jadi Anda berhak untuk menikah kembali dan tidak akan dituntut oleh hukum. Tapi kalau Anda tidak melakukan gugatan ke pengadilan, maka hati-hati, ada celah. Bukan berarti Anda pasti dituntut, tapi ada celah untuk suami Anda menuntut Anda. Nah begitu juga sebaliknya bagi istri yang ditinggal suaminya menikah tanpa seizin dia, tanpa seizin istri pertamanya, dia nikah resmi, laporkan, maka dia terkena. Tapi ingat, ini adalah delik aduan murni berada pada tangan ibu. Apabila ibu melapor, ya kena. Kalau ibu tidak melapor, maka kasus tidak diproses. Jadi untuk orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya dan tidak mau menafkahi anaknya sehingga menyebabkan anak kita terlantar, tidak sekolah, tidak berobat dan membiayai hidupnya sendiri, maka Anda akan terancam 5 tahun penjara. Ya, hati-hati. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi ibu-ibu seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.